Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Karena dengan keadaan sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika ya, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia ya di kelas 6. Sebenarnya buku ini sama dengan buku SPS Matematika yang sudah kita bahas ya. Jadi soal latihannya pun sama, cuman yang berbeda adalah di latihan ulangan akhir pelajaran ya. Jadi untuk latihan 1, 2 dan seterusnya itu sama semua di setiap bab. Jadi di sini memang tidak saya bahas untuk yang latihannya karena sama persis. Dan langsung yang kita bahas adalah latihan ulangan pelajaran. Dan kali ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan latihan ulangan pelajaran 4 yang paket 2 ya, terutama yang bagian A ya. Kemarin sudah kita bahas nomor 1 sampai dengan 10. Sekarang akan kita lanjutkan untuk nomor berikutnya, yaitu 11 sampai dengan 15 ya, di halaman 118 sampai 119. Oke, langsung saja kita ke nomor 11 ya. Nomor 10 kemarin sudah ya di video sebelumnya, jadi mungkin bisa dilihat di playlist ya. Nomor 11, luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 19 cm adalah titik-titik cm persegi ya. Ditanyakan luas permukaan kubus ya, diketahui panjang rusuknya. Oke, langsung saja ya di sini. Untuk yang nomor 11 ini sudah saya tuliskan ya. Jadi rusuk kubus tadi panjang rusuk kubusnya adalah 19 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan itu rumusnya adalah 6 dikalikan S kuadrat. S ini adalah panjang rusuknya ya. Jadi 6 kali 19 kuadrat. 19 kuadrat itu sama dengan 19 kali 19 ya. Jadi 6 dikalikan 19 dikalikan 19, hasilnya adalah 2166 cm persegi ya. Jadi luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 19 cm adalah 2166 cm persegi. Itu ya Dede untuk yang nomor 11. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Ya, soal nomor 12 di sini. Ya. Luas permukaan bahan berikut adalah, nah ini ditanyakan luas permukaan. Nah, ini adalah prisma ya, prisma tegak segi 3 ya, yang mana tinggi dari prisma adalah 40 cm. Kemudian alasnya berbentuk segitiga tentunya dengan masing-masing sisinya panjangnya 15, 12 dan 9 cm. Kemudian di sini nanti kita cari juga ya luas segitiga, di mana segitiga di sini punya alasnya boleh ini boleh yang ini ya. Jadi kalau alasnya 9 cm maka tingginya 12 cm dan sebaliknya bisa dipilih salah satu. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 12 ya. Ya. Jadi untuk mencari luas permukaan dari prisma ya, luas permukaan dari prisma itu rumusnya adalah 2 kalikan, saya lipat dulu ya. Ya. 2 kalikan luas alas ditambah keliling alas kalikan tinggi. Luas alasnya sama dengan luas segitiga, sama dengan setengah dikalikan lah. Tadi ada 12 sama 9 ya. Jadi ini alasnya saya buat 12, kemudian tingginya adalah 9 ya. Oke, alasnya 12 ini dari segitiga tadi ya. 12 sama 9. Oke, berarti kita kalikan ya, ini bagi 2 dapat 1, 12 bagi 2 dapatnya 6 ya. Ini kita coret aja ya. Dapatnya 1, ini dapatnya 6 ya. 1 kali 6 ya, berarti 6 kalikan 9 hasilnya adalah 54 cm persegi. Nah, itu luas alasnya ya ini. Jadi luas alasnya di sini ya. Luas alasnya di sini berarti
adalah 54 cm persegi. Jadi tadi saya gunakan alasnya yang ini ya 12, ini alasnya tingginya 9. Luas alasnya 54 cm persegi. Sekarang kita cari keliling alasnya. Kalau keliling alasnya berarti keliling segitiga ya, berarti 15 tambah 12 tambah 9. Oke. Kita lihat ya di sini. Nah, keliling alasnya 15 tambah 12 tambah 9 hasilnya adalah 36. Maka luas permukaan prisma kita masukkan 2 kali luas alas, berarti luas alasnya 54. 2 kali 54 ditambah keliling alas kali tinggi ya, kali tinggi prisma. Keliling alasnya adalah 36 dikalikan tinggi prisma tadi ada di soal yaitu 40 ya di gambarnya. Berarti 2 kali 54 hasilnya adalah 108 ditambah 36 kalikan 1440. Kita tambahkan hasilnya adalah 1548 cm persegi ya. Jadi luas permukaan prisma adalah 1548 cm persegi. Itu untuk nomor 12. Kita lanjut ke nomor 13 ya. Nomor 13 di sini. Luas permukaan balok yang memiliki panjang, lebar dan tinggi berturut-turut 24, 18 dan 12 adalah, nah, mencari luas permukaan balok sekarang ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ya, untuk mencari luas permukaan balok, ya, mencari luas permukaan balok itu rumusnya adalah 2 dikalikan panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi ya. Oke, berarti sama dengan 2 dikalikan, nah panjangnya 24, lebarnya 18 ya. 24 kali 18 ditambah 24 kali 12, ini tingginya ya. Kemudian ditambah 18 kali 12, ini lebar kali tinggi. Sama dengan 2 kali, ini kita kalikan hasilnya adalah 432. Ditambah 24 kali 12, 288. 18 kali 12, 216. Sama dengan 2 kali, ini kita tambahkan semua hasilnya adalah 936. 2 kali 936 hasilnya adalah 1872 cm persegi. Jadi luas permukaan balok adalah 1872 cm persegi. Itu untuk nomor 13 ya. Sekarang nomor 14 ya. Nomor 14 di sini ada ya, bangun apa ini namanya? Ini adalah luas permukaan bangun di samping adalah, nah ini adalah alasnya segitiga, kemudian ini sisi tegaknya ya, sisi tegaknya ini adalah berbentuk segitiga sama sisi ya. Jadi ini namanya adalah limas segitiga ya. Jadi bedanya limas sama prisma. Nah, kalau limas itu ujungnya lancip gini ya. Kalau prisma alas sama tutupnya sama kayak tadi yang nomor 12 ya. Oke, bagaimana cara mencari luas permukaan dari limas segitiga berikut? Jadi untuk mencari luas permukaannya berarti nanti luas alas ditambah dengan luas sisi tegak ya. Berarti tambah luas selimutnya, ini luas alas ditambah luas selimut. Nah, alasnya berbentuk segitiga, berarti kita cari luas segitiga yang bawah ditambah 3 kali luas ini selimutnya. 3 kali luas segitiga ya, segitiganya sama sisi. Nah, di sini yang diketahui panjang alasnya, kita cari yang pertama luas segitiga dulu ya, yang alasnya ini ya. Berarti kan ini alasnya 12, tingginya 5 cm, nanti udah ketemu. Kemudian setelah itu kita cari luas segitiga sama sisi ya. Ini semua ada 3 ya, berarti 3 kali luas segitiga sama sisi. Caranya seperti apa? Langsung aja kita simak untuk yang nomor 14 ya, agak panjang nih adik-adik ya. Oke, yang penting paham ya langkah-langkahnya seperti apa. Jadi untuk mencari luas limas segitiga tadi berarti sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegaknya ya. Alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya sama dengan setengah dikalikan alas kalikan tinggi, sama dengan setengah dikalikan, nah tadi alasnya 12 ya. 12-nya bisa dilihat di sini tadi. Nah, ini yang 12 ya. 12 tingginya ini 5. Ya, kelihatan ya, berarti setengah dikalikan 12 kali 5 sama dengan kita coret bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapatnya 6, berarti 1 kali 6 kali 5 atau 6 kali 5
hasilnya adalah 30 cm persegi ya. Ini untuk yang alasnya. Nah, bagaimana untuk sisi tegaknya? Nah, untuk mencari luas sisi tegak berarti sama dengan 3 kali luas segitiga sama sisi ya. 3 kali luas segitiga sisi, sama sisi. Lah ini segitiga sama sisinya seperti ini ya adik-adik. Kalau kita lihat tadi kita ambil satu yang bagian depan. Jadi di sini panjang sisinya adalah 12 cm. Berarti ini 12, 12, 12. Nah, untuk mencari luasnya gimana? Nah, sama ya rumus untuk mencari luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah kalikan alas kali tinggi. Nah, kemudian di sini panjang alasnya udah ada 12 tapi tingginya belum tahu. Lah, ini kita gunakan rumus Pythagoras ya, sebenarnya itu udah diajari apa belum? Kalau di SD belum diajari sebenarnya ya. Oke, kita gunakan rumus Pythagoras namanya. Ya, jadi untuk mencari tingginya ini. Nah, berarti kita potong separuh ya untuk mencari tingginya menggunakan Pythagoras. Berarti kalau kita potong untuk mencari tinggi, nah ini kan tadi 12. Nah, ini separuhnya dari 12 berarti 6 ya, kita potong jadi 2. Nah, ini ada 6, ini 12. Untuk mencari tingginya gimana? Rumus Pythagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini yang C-nya, ini yang A, ini boleh A, boleh B ya. Kalau Pythagoras seperti itu. Nah, maka untuk mencari ini ya, T ini itu adalah sisi miring dikurangi dengan yang bagian bawah ya, alasnya ini. Berarti T kuadrat, nanti berarti kita pakainya kuadrat ya, berarti T kuadrat sama dengan sisi miringnya ini 12 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat untuk mencari T ini nanti ya. Oke, kita masukkan di sini ya, T kuadrat sama dengan 12 kuadrat kurangi 6 kuadrat. 12 kuadrat berapa? 144 dikurangi 6 kuadrat 36. Kita kurangkan hasilnya adalah 108, maka T-nya sama dengan akar dari 108. Akar 108 itu berapa? Nah, oke, itu untuk tingginya, berarti udah ketemu tingginya ya. Nah, 108 itu bisa 36 dikalikan dengan 3. 36 kali 3 108 ya. Maka T sama dengan akar dari 36 kali 3. Akar 36 itu adalah 6. Nah, akar 3 belum bisa kita hitung ya, berarti 6 akar 3 ya. Akar dari 108 itu adalah 6 akar 3 ya. Dulu di kelas 5 udah diajari ya bentuk akar. Dan kelas 4 juga sudah diajari. Jadi mungkin bisa diingat kembali. Jadi tingginya adalah 6 akar 3. Maka untuk mencari luas segitiga sama sisi, setengah dikalikan alas kalikan tinggi tadi. Alasnya 12, tingginya 6 akar 3. Berarti setengah kali 12, 6 ya. 6 dikalikan 6 akar 3 atau 6 kali 6 itu 36 ya. Akar 3 tetap akar 3 ya. Jadi 36 akar 3 ini luas segitiga sama sisi, atau mungkin akar 3-nya mau dihitung dulu juga boleh. Akar 3 itu sama dengan 1,732 ya. Akar 3 1,732 itu bisa dihafalkan juga ya. Kalau enggak dicari dulu juga bisa. Nah, maka untuk mencari luas sisi tegak dari 5 segitiga tersebut berarti 3 kali luas segitiga sama sisi berarti 3 kali 36 akar 3 ya. Ini sama dengan 3 kali 36 itu 108 ya, maka 108 akar 3. Ini luas sisi tegaknya ya. Maka luas permukaan limasnya sama dengan 30 ditambah 30 tadi luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. 30 ditambah 108 akar 3 atau 30 ditambah. Nah, ini biar akar 3-nya enggak muncul terus, kita hitung ya. Jadi kita masukkan angkanya ya. Jadi akar 3 itu 1,732 atau 1,73 ya, saya bulatkan aja. Berarti 108 kalikan 1,73 sama dengan 30 ditambah, ini kita kalikan hasilnya adalah 187,056. Maka luas permukaan limasnya adalah 217,056 cm persegi. Nah, ini jadi ini tadi yang agak susah itu mencari tinggi dari segitiga sama sisi ya, caranya menggunakan Pythagoras tadi ya. Jadi sisi miring itu sama dengan alas ditambahkan tinggi ya, dikuadratkan semua. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau mencari A kuadrat berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, itu.
harus tahu Pitagoras terlebih dahulu ya adik-adik. Oke, sekarang kita ke nomor terakhir, nomor 15 ya. Nomor 15 di sini mencari volume bangun ya. Nah, ini kita pecah menjadi 3 ya. 1 2 3. Nah, ini nanti ada 3 buah balok berarti ya. Balok pertama panjangnya berarti kalau ini 240, berarti ini dibagi 3 ya, karena panjangnya sama. Berarti dapatnya berapa? 24 dibagi 3, dapatnya 8 ya. Berarti ini 80. Yang balok pertama panjangnya 80. Kemudian lebarnya, nah lebarnya karena sama tandanya berarti 80 juga. Tingginya 20 cm. Kemudian balok yang kedua, ini tadi udah ketemu, berarti panjangnya 80. Kemudian lebarnya ini juga 80 ya, sama. Tingginya berarti ini tambah ini 50 tambah 40 ya, 50 tambah 40 berarti 90 ya. Kemudian untuk yang balok ketiga panjangnya sama ya, 80, lebarnya 80, kemudian tingginya 50. Di sini sudah ada. Oke ya, gampang sekali kalau yang ini tinggal kita tambahkan. Kita lihat di sini yang nomor 15 sudah saya tuliskan juga ya. Volume bangun ya, berarti sama dengan volume 1 tambah volume 2 tambah volume 3 seperti yang udah digambar tadi ya. Volume yang 1 berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi 80 ya, 240 bagi 3, kemudian lebarnya 80 dan tingginya 20. Tadi udah dijelaskan ya. Dikalikan di sini 80 kali 80 kali 20. 80 kali 80 itu adalah 6.400, kalikan 20 hasilnya 128.000 cm3. Kemudian untuk volume bangun yang kedua, rumusnya sama ya. Panjangnya tadi adalah 80, kemudian tingginya ya 54 tambah 40 tadi digambar ya, ditambahkan hasilnya adalah 90, lebarnya 80. Kita masukkan 80 kali 90 kali 80 hasilnya adalah 7.200 dikalikan 80 sama dengan 576.000 cm3. Itu untuk volume bangun yang kedua. Kemudian volume bangun yang ketiga, yang paling pinggir di sini ya. Yang ketiga, ini yang kedua udah kita hitung. Satu juga udah kita hitung. Yang ketiga berarti ini panjangnya tadi 80, lebarnya 80, tingginya 50. Sini gambarnya ya. Oke, kita lihat di sini. Yang ketiga ya, 80 kali 80 kali 50 ya. Hasilnya adalah 6.400 kali 50 sama dengan 320.000 cm3. Maka volume total sama dengan volume 1 tambah volume 2 tambah volume 3 sama dengan 128.000 tambah 576.000 tambah 320.000. Kita tambahkan, ini hasilnya adalah 704.000 ditambah 320.000. Hasilnya yaitu 1.024.000 cm3. Jadi volume bangun tersebut adalah 1.024.000 cm3 karena ditanyakannya ke cm3 ya, tidak diubah ke satuan yang lainnya. Oke, mungkin ini dulu ya untuk latihan ulangan pelajaran 4 yang paket 2 bagian A ya. Untuk yang bagian B nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.